Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Niswah Asyifa, siswi SMPIT Nurul Ilmi 1 Jambi. Nah, hari ini nih kita mau ngobrol-ngobrol santai bareng dua orang teman kita. Say hello dulu dong. Hai. Tahu gak sih, mereka ini penghafal Quran loh guys. Nah, boleh perkenalan dulu dari yang di ujung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Akila Nailatusi Salsabil Anwar, siswi kelas 8D SMPIT Nurul Ilmi 1 Jambi. Ini yang di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Ninda Adhani dari kelas 8D, siswi SMPIT Nurul Ilmi 1 Jambi. Wah, sekelas dong. Iya, sama dengan hostnya. Nah, kalau boleh tahu nih, Ninda sekarang hafalannya sudah berapa? Kalau Ana, alhamdulillah sampai sekarang capaian hafalan Ana sudah mencapai 9 juz. Jus berapa aja tuh, Nin? Juz 30, 29, 28, 27, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau Akila kan? Kalau Ana, alhamdulillah hafalannya sekarang udah 10 juz. Wah, Masya Allah. Jus berapa aja tuh, Kil? Sama kayak Ninda, cuman tambah juz 6. Masya Allah. Nah, ini mulai menghafal itu sejak kapan nih? Kalau boleh tahu nih, dari Akila dulu boleh? Mulai menghafal Ana dari SD kelas 4. Cuman baru fokus-fokusnya tuh waktu SMP kelas 7. Itu saat SD itu dapat berapa jus, Kil? Kurang lebih 1,5 juz mungkin. Berarti di SMP ini Akila sudah menghafal kurang lebih 8 jus lebih ya, Kil ya? Iya. Wah, Masya Allah. Nah, kalau Ninda ini berapa ya? Jadi dari SD Ana udah pernah ngafal juga, dan tamat SD itu capaian Ana 2 juz di juz 30 dan juz 29. Dan SMP baru benar-benar fokus ngafal gitu. Masya Allah, Ninda ini berarti di SMP sudah menghafal kurang lebih 7 juz ya, Nin ya? Iya. Masya Allah, luar biasa. Jadi teman-teman kita ini kelas 8 SMP sudah hafal 9 dan 10 juz. Masya Allah. Nah, boleh nggak sih kita tes dulu? Boleh. Ini tanpa rekayasa loh ya. Mulai dari Ninda dulu boleh. Oke. Itu jangan susah. Aman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tanfa'ukum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Wallahu bima ta'maluna basir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Khalas, Masya Allah, benar guys. Nah, Akil lagi ya, Akil ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ni'matan min indina, kadzalika najzi man syakar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad anzarahum batasyatana fatamarau bin nudzur. Walaqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuku 'adzabi wa nudzur. Walaqad sabbahahum bukratan 'adzabun mustaqir fadhuku 'adzabi wa nudzur. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Khalas, Masya Allah, benar lagi ya teman-teman. Nah, selanjutnya Ana akan membacakan penggalan ayat. Nah, nanti kalian harus menjawab ini surah apa, di juz berapa, dan halaman keberapa. Bisa? Insyaallah. Mulai dari siapa dulu deh? Yang pertama? Ninda dulu ya. Ya, ini. Oke.
Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Surah Ali Imran, Benar? juz Juz berapa 4, nih? juz 4 Ya benar. di halaman ke hmm, di halaman ke 14. Ya benar. Wa id akhadallah, bukan. Iya benar. Masya Allah, luar biasa sekali teman kita ini ya guys ya. Nah, akhir lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Surah Al-Baqarah, Hmm? juz 1, halaman ke Oke ya. 10, halaman ke 10. Ya, Masya Allah, luar biasa, bener ya teman-teman. Itu Nah. pojok apa itu? Pojok apa ya tadi? Innaladi. Innaladi. Oh. Ya, Innaladi. Boleh dong kasih tahu nih surah favoritnya apa nih? Kalau Ninda, surah favorit Ninda apa Ninda? Kalau Ana kayaknya itu lebih ke juz. Nah, Ana sekarang lagi favorit sama juz 5. Jadi dari juz 5 nih ada cerita nih. Juz 5 tuh Ana tuh ngafal tuh ada targetnya kan. Misalnya ngafal ini 1 bulan misalnya kan targetnya. Nah, di juz 5 Ana ngafal tuh targetnya tuh lebih dari yang maksudnya tidak maksimal gitu kan. Jadi tuh Lebih lambat gitu. lebih lambat dari yang Ana targetin gitu kan. Nah, di juz 5 tuh kayak Ana ngafalnya juga emang mungkin penuh kesabaran gitu kan. Dan pas di juz 5 udah selesai ujian juz 5 tuh Ana sampai ngulang kurang lebih 3 kali. Wih, sampai 3 kali ya Ninda. Ana juga waktu itu ujian juz 5 sampai 3 kali juga. Kalau Akila nih Kel? Kalau Ana kalau surah sih belum tahu. Tapi kalau juz udah ada. Itu juz berapa Kel? Juz 27. Kenapa tuh? Boleh dong kasih tahu ke teman-teman kita. Karena tuh dari sekian juz-juz yang udah Ana hafal, yang paling cepat menurut Ana tuh Ana hafal di juz 27. Terus kayak mudah juga gitu. Oh, jadi mereka ini sangat bertolak belakang sekali ya surah favoritnya, juz favoritnya. Nah, kalau Ninda ini suka di juz 5 itu karena butuh waktu yang panjang cukup lama dalam menghafal di juz 5 ini, banyak pengalaman di juz 5 ini. Nah, kalau Akila itu suka di juz 27 itu karena lebih mudah ya Akil menghafalnya dari juz-juz yang lainnya. Insya Allah. Nah, kalau boleh tahu nih dari keluarganya udah ada basic menghafal atau belum? Kalau dari Ana alhamdulillah saudara Ana ada juga yang ngafal Al-Qur'an gitu. Kalau Akila? Ana juga sama kayak Ninda, kalau dari keluarga sama saudara udah pernah hafal Quran, udah ada hafal gitu. Oh, jadi mereka ini saudaranya sama-sama menghafal Al-Quran juga, Masya Allah. Nah, ini nih ya, kalau boleh tahu rutinitas nih, kesehariannya itu ngapain sih? Jam menghafal itu kapan aja? Boleh dong kasih tahu. Ana ya? Iya, boleh. Kalau Ana rutinitas menghafalnya biasanya itu ba'da tahajud, antara tahajud sampai subuh. Terus kalau ada jam-jam kosong di jam sekolah, karena dipakai buat untuk ngafal, sebelum setoran siang di Mahat. Dan kebetulan Ana juga santriwati Mahat Hafizul Quran. Insya Allah. Juga sama sebelum tidur. Jadi Akila ini santriwati Mahat ya, Akil ya? Iya. Nah, jadi Akila ini saat jam pelajaran kosong gitu di kelas ya, dia menghafal guys. Bukannya mungkin ya kalau teman-teman yang lain itu mungkin ngobrol atau berkeliaran atau segala macam. Nah, kalau Akila ini menghafal. Nah, kalau Ninda gimana Ninda? Kurang lebih kalau Ana sama seperti Akila, Ana ngafalnya pas tahajud, terus sebelum tidur juga, atau kadang juga murojaah gitu. Terus jam sebelum zuhur di sekolah, dan pas ngafalnya juga pas
jam 2. Jadi itu jadwal setoran di Ma'had gitu. Ana juga kebetulan santriwati Ma'had gitu. Wah, jadi teman-teman kita ini merupakan santriwati Ma'had Tahfizul Quran Nurul Ilmi ya. Iya. Nah, jadi mereka itu di Ma'had itu juga menghafal ya di siang hari ya. Iya. Nah, satu lagi nih ya, kalau boleh tahu tujuan menghafal itu buat apa sih? Kalau Ninda nih? Yang pertama pastinya karena Allah Ta'ala, yang kedua karena ingin membahagiakan kedua orang tua, membanggakan kedua orang tua, ingin berkumpul bersama keluarga di surganya Allah kelak, bisa berkumpul bersama orang-orang soleh kelak di surganya Allah gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita doakan ya, semoga apa yang diimpikan oleh Ninda bisa tercapai. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang Akila nih, kalau tujuan Akila menghafal itu buat apa sih, Kil? Kalau tujuan anak ngafal itu ya pertama juga karena Allah, terus biar bisa ngasih orang tua mahkota nanti di surga, jadi bagian keluarga Allah, selamat dunia akhirat. Amin, kita doakan juga ya, semoga apa yang diimpikan oleh Akila bisa tercapai. Nah, ini nih, yang paling penting nih, kita lupa nih bilang ke teman-teman, apa sih tips menghafal gitu, supaya biar cepat hafal itu apa? Boleh? Dari Akila dulu mungkin? Kalau tips menghafal Ana cuman yang pertama pastinya niat, terus fokus, ditargetin, habis itu ditalaki. Kalau Ana biasanya talaki itu minimal 3 kali, dibaca dulu 3 kali, habis itu baru mulai ngafal. Habis itu kalau udah itu diulang lagi dari awal. Oh, jadi dibaca-baca dulu gitu ya, Akil ya? Nah, kalau Ninda nih, Ana kurang lebih sama seperti Akila. Yang pertama pastinya niat karena Allah, doa semoga bisa cepat ngafalnya gitu. Yang kedua fokus dan konsentrasi. Yang ketiga targetin nih, misalnya targetnya 1 halaman gitu kan. Nah, yang ditargetin terus dibaca dulu 1 halaman. Nah, terus nanti kalau udah dibaca per ayat atau per wakof gitu kan. Dibaca dulu, diperhatiin huruf-hurufnya, diperhatiin panjang pendeknya, terus barulah dibaca dikit, terus barulah mulai dihafal gitu. Terus udah tuh, kalau udah barulah diulang lagi sampai dari awal dan sampai akhir gitu kan. Nah, kuncinya tuh sabar dulu gitu. Jadi jangan terlalu terburu-buru, bawa enjoy gitu. nah jadi teman-teman, kuncinya itu ya sudah diberitahu tadi sama teman kita ya, harus sabar, harus fokus ya. Nah, selain sabar dan fokus itu kita juga harus rajin-rajin murojaah ya, biar hafalannya itu enggak cepat lupa gitu ya. Nah, kalau Akila itu waktu murojaahnya kapan aja nih, Kil? Waktu murojaah biasanya sebelum tidur. Sebelum tidur? Kadang di tahajud juga, antara tahajud sampai subuh. Kalau misalnya kebangun sebelum tahajud, kadang sebelum tahajud. Nah, kalau Ninda nih? Sama sih seperti Akila ya. Kadang pas sebelum tidur itu lebih ke emang murojaahnya emang sebelum tidur gitu. Atau kadang kalau misal masih ada waktu sebelum subuh, Ana biasanya murojaah di sebelum subuh gitu. Masya Allah ya. Bahkan kalau bangun tidur aja gitu kita harus murojaah gitu ya. Nah, ada sedikit pesan untuk kita semua. Intinya, nilai itu bukan hanya sekedar untuk membuktikan seberapa besar ilmu yang diserap oleh otak, tapi seberapa kuat seorang siswa melawan tekanan waktu, kebosanan, psikologis, dan fisik. Nah, seorang yang mampu melawan semua faktor itu, maka dia adalah pemenang. Mungkin sampai sini dulu ngobrol-ngobrol santai kita hari ini. Ana selaku pembawa acara mohon maaf atas segala khilaf. Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.